Nah kalau boleh tahu awal sebutan dari Neng Mawar ini dari mana sih? Itu yang sering saya bilang di tempat manapun itu bukan dari saya sendiri, tapi ya kalau kayak gitu sih bukan dari kita pas semua, tapi dari panitia yang kadang yang menentukan. Tahu di sana udah ada ini, udah ada itu gitu aja ya. Ada pelatnas Neng, ada pelatnas. Ya udah nggak apa-apa. Doang gitu. Aduh. Makanya gitu. Okay. Gimana caranya saya dapat poin? Ya kadang gue tangkap boleh gue lemparin aja ke mukanya poin. Gue percaya ibaratnya kan kalau kita yakin adanya pelangi setelah hujan, aku juga percaya ada kebahagiaan setelah ada perjuangan. Ibu segalanya buat saya ya perwakili dalam arti sebagai Neng Mawar ini saya makili ibu saya, ini makili wanita Indonesia yang lemah. Ini ada wanita yang gak lemah. Kayaknya sih saya gimana caranya untuk selalu ngasih support pada generasi-generasi sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Kembali bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Karena siapa sih yang gak kenal dengan Queen of Tarkam gitu ya, atau Ratu Tarkam, yaitu Neng Mawar, atau yang biasa kita sebut juga dengan Mas Agus Kuncir. Nah nanti ini enaknya saya nyebutnya Mas Agus Kuncir atau Neng Mawar ya. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ngobrol bareng beliau yuk. Halo Mas Kuncir, Neng Mawar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Oke, sama-sama. Gimana nih Malang nih, Neng Mawar? Malang lumayan dingin ya. Iya dingin. Iya, kotanya bener-bener baru ini sih ya saya kesini, tapi luar biasa antusiasnya. Tadi saya sempat ngeliat juga ya, anak-anak bertarung dengan kokohnya apa semua bener jiwanya. Kejur Cup ya. Iya. Oke. Mantap permainannya, langsung gak usah lama-lama juara, singkatan Malang gitu. Ya kan gitu. betul luar biasa sekali. Ini aku nyebutnya enaknya gimana nih, Neng Mawar atau Mas Kuncir? Kalau Neng Mawar kayaknya besok aja deh. Kalau sekarang Mas Kuncir. Kalau kalau sekarang digodain nonjok, kalau besok nyubit. Gitu. Bisa gitu ya. Kalau sekarang bisa nonjok, ngeri kan gitu. Oke Mas Kuncir, kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol soal gimana sih cara menjadi atlet, atau mungkin bukan atlet ya awalnya ya, yang viral di medsos gitu ya. Karena kehadirannya Mas Kuncir ini di dunia bulu tangkis tuh tiba-tiba heboh dan viral gitu ya. Apalagi dengan skill-skillnya itu ya, sampai backflip itu yang bikin lucu. Nah kita akan ngobrol-ngobrol soal itu ya. Siap. Tapi sebelum itu sekarang kesibukannya apa nih Mas Kuncir? Ya kesibukannya paling ya berpikir bagaimana kreativitas untuk bulu tangkis. Kalau memang bulu tangkis itu bisa loh dibikin kayak gini, bisa loh dibikin kayak gitu tanpa harus mengurangi dari judul yaitu bulu tangkis kan gitu. Nah, makanya kan kadang-kadang Neng Mawar main bulu tangkis tapi kadang-kadang ada nyeleneh, tapi kita juga nggak lari dari bulu tangkis. Ya kan ada defense, ada smash, ya kan ada backhand gitu. Tapi sesekali mau ya intermezzo lah diselingin biar penonton juga nggak tegang gitu loh kan. Iya kan iya. Tapi ternyata kan alhamdulillah kan dari kreativitas itu hasilnya kan ngakak. Kan kayak gitu ya kan. Oke. Nah kalau boleh tahu awal sebutan dari Neng Mawar ini dari mana sih? Itu yang sering saya bilang di tempat manapun itu bukan dari saya sendiri tapi dari penonton. Oh gitu. Awalnya gimana ya tuh, waktu Mas? itu kan ya kejuaraan di Cikarang KSP ya, terus terang itu saya pertama kalinya pakai rok apa semua, rasa takut ya ada lah, orang kita biasa pakai celana suruh pakai rok istilahnya kan. Tapi dari situ kita pas masuk ke lapangan orang udah senang banget, pada ketawa lucu katanya kan gitu. Dan di situ ada yang bilang masih nama Kuncir ya kan. Nah, masa udah pakaiannya cewek kok dikasih nama Kuncir? Ada yang nyeletuk tuh. Oh gitu. Sebut aja namanya Neng Mawar kan kayak gitu ya kan. Oh, ya udah ya malah kan dari gitu. penonton ya. Terus di situ ternyata ada banyak orang yang videoin saya. Ya ibaratnya orang tuh bilang bukan dari YouTuber kita sih, bukan ya. Dari orang lain. Dan kita juga belum edit belum apa, tak tahu dia sama dia disebar. Tahu viral terbus ke Trans 7 gitu loh. Iya. Itu di tahun berapa tuh waktu itu Mas? 3 tahun yang lalu. Agustus 3 tahun lalu. Agustus kemarin tuh pas banget 3 tahun saya. Dari situ viral Mawar, ya iya, akhirnya betul, ya. Oke. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa nih Mas? Muhammad Agus Rianto. Muhammad Agus Rianto ya. Oke. Ya, itu jarang ada yang tahu sebenarnya itu ya kan, orang-orang ini beriman fun aja. fact ya, Muhammad Agus Rianto. Tapi kalau tadi Neng Mawar. Ya, Mawar gitu itu ya. manusia warna. Warna kalau saat itu tuh nggak indah. Ya kan kayak gitu. Luar biasa
luar iya biasa. kan, kayak pelangi aja. Bener banget. Apalagi ngomong-ngomong soal warna, katanya dulu Mas Kuncir ini aktif ya di dunia kesenian ya? Kuda lumping. Iya, kuda lumping ya. Nah, awalnya tuh gimana nih dari kuda lumping terus tiba-tiba jadi bulu tangkis aktif di Tarkam tuh awalnya ceritanya Ya gimana? sebenarnya saya dari dulu tuh bulu tangkis ya sebenarnya. Cuman waktu itu kan kita ya sempat di jalan lah lama, terus terang aja kehidupan di jalan apa semuanya. Oke. Aduh, aku nggak bisa sih kalau cerita sedih saya mbak, sumpah. Kalau yang itu tuh sumpah saya udahlah biarin lah. Yang penting sekarang alhamdulillah kita jalan hidup aja gitu aja. Aku percaya ibaratnya kan kalau kita yakin adanya pelangi setelah hujan, aku juga percaya ada kebahagiaan setelah ada perjuangan. Betul, kan gitu ya kan. Biasa banget. Ini bisa menginspirasi loh ya sahabat bulu tangkis ya. Gitu apalagi aja. Juga ada pepatah nih Mas, kalau rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar ya. Betul. Pada akhirnya dari kuda lumping proses perjalanan hidup. Terus alhamdulillah kok viral gitu ya, akhirnya aktif di bulu tangkis. Nah, kalau boleh tahu bulu tangkis juga ini melakukan banyak skill seperti itu apakah Mas Kuncir ini ikut les, courses atau mungkin meniru sesuatu siapa gitu atau gimana? Ya itu kadang orang lain kan pada belajar bulu tangkis dari orang yang pinter ya betul, kan. Nah, kalau saya belajar bulu tangkis dari orang yang nggak bisa. Makanya pukulnya aneh. Orang kalau yang nggak bisa itu mbak, kadang-kadang kalau dia mukul kan digenggam kayak gini mbak. Iya, ternyata pas dipukulin kayak gini, bolanya kok ke sono. Iya kan gitu, aneh lucu, ya kan. Harusnya kan kayak gini. Setelah gue ngeliat pukul yang lucu, jadi pukulannya kayak sono. Gue ikutin. Nah sekarang kita pemain bisa ngikutin orang nggak bisa itu gampang mbak. Tapi pemain nggak bisa untuk jadi bisa itu adanya proses. Ya enggak? Ya kan harus belajar dulu. Kalau saya kan udah bisa, ngikutin orang enggak bisa gampang. Oh, berarti kalau megangnya kayak itu, seret, larinya raket ke sono, bolanya ke sono. Oh ya berarti kan, iya benar ya. Gue ikutin. Kalau dari yang bisa ya kita taunya ya kayak 4x4 16 udah pasti itu, Mbak. Kalau saya sekarang dari mana asal 16? Lebih banyak cara saya kan gitu ya. Bisa 15 tambah 1, 14 tambah 2, enggak harus 4x4 16 gitu loh. Betul, ada banyak gitu. jalannya ya. Betul, makanya gitu. Gimana caranya saya dapat poin? Ya kadang gue tangkap boleh gue lemparin aja ke mukanya poin. Itu yang unik sih. Akhirnya lucu ya. Wasit macam-macam, gue cium lu. Kan kayak gitu. Takut wasitnya. Aduh, takut banget loh ya. Ini enggak semua atlet profesional bisa ya, Say. Ya makanya tadi bilang, "Neng kok enggak ikut Indonesia Open apa semua?" Kalau saya turunnya di Indonesia Open bukan lagi sombong, sama Gripen asal Neng Mawar boleh main, nggak ada yang menang, Mbak. Kan gitu. Ya kan apa? Neng Mawar semau maunya. Kadang net diturun diapain tapi nggak bisa ditis dong. Namanya katanya bencong bebas kan itu. Aduh, gitu ya. Seru banget ya jadinya untuk bulu tangkis ini nggak hanya sebagai olahraga tapi buat games juga ya, seru-seruan juga ya. Oke, berarti berapa lama Mas latihannya waktu itu? Aku tuh sebenarnya nggak latihan bulu tangkis, bisa ditangkap otodidak. Dulu saya cuma 11 bulan doang, itu pun kelas 2 STM saya masuk bulu tangkis karena ada cewek cantik lari-lari. Iya betul Mbak. Saya tanya. Gitu. Cinta pertama. Iya bukan sih, cuma seneng aja ngeliat cewek cantik lari-lari. Saya tanya latihan apa bulu tangkis. Ya udah, saya kan suka jadi saya ibaratnya gue ikut dong. Ya udah dikasih kertas, nah, saya ikut. 11 bulan persis dia udah punya cowok. Ya udah saya keluar lagi. Benar saya tuh. Ya benar. Awalnya cuma bukan karena lilita ya. lilita cewek saya bener mainnya itu gitu loh. Ceweknya cowok ya keluar ngapain saya. Nggak ada niat pinter aja, alhamdulillah kemampuan kayak gini. Gimana waktu itu saya niat pinter. Iya kan? Siap luar biasa banget ya. Kisahnya nih unik banget ya. Awalnya dari kuda lumping terus suka sama cewek gitu ya. Terus nggak niat nekunin juga akhirnya viral ya tiba-tiba ya. Iya. Oke, alhamdulillah bersyukur ya berarti ya Mas ya. Iya, makanya amin ya Allah pokoknya. Oke, alhamdulillah. Nah, kan Neng Mawar ini juga terkenal dengan banyak skill-skillnya nih yang akhirnya juga mengundang untuk kolaborasi dengan atlet profesional. Nah, gimana sih perasaan Neng Mawar saat itu tiba-tiba viral? Kayak agak culture shock gitu nggak sih atau gimana? Itu kayak pertanyaan kemarin yang ditanyakan. Aku kan pasangan sama Govison ya, pemain Malaysia ya. Gimana Neng perasaannya Govison? Namanya bencong kan bebas Pak ya. Gampang ya kan? Ya aku ya jawab aja, biasa aja. Gue biasa aja ya kan bersama dia. Mungkin dia yang bangga sama gua. Ya kan gitu. Ya soalnya aku pasangan sama Govison saya enggak ketawa, Pak. Tapi giliran Govison pasangan sama saya ketawa ngakak dia. Ya berarti kan dia yang seneng, Pak. Aku mah biasa aja. Dalam hati sih ya alhamdulillah lah bisa dia itu. Tapi kan enggak harus kita tunjukkan gitu loh. Betul. Yang penting happy gitu aja. Ya dan bersyukur. Oke. Nah, berarti mulai debut dan juga collab dengan atlet profesional itu di tahun 2021 ya berarti? Ya kalau kayak gitu sih bukan dari kita pas semua tapi dari panitia yang kadang-kadang yang menentukan. Tahu di sana udah ada ini, udah ada itu gitu aja ya. Ada pelatnas Neng, ada pelatnas. Ya udah enggak apa-apa. Doang gitu. Aduh, perlu disensor gak ya ini panitia? Iya. Ya kan itu adanya kayak gitu kan. Oke. Gitu aja udah.
Tapi Mas Kuncir happy ya. Happy. Apa aja, siapa aja atlet profesionalnya tetap bisa profesional mainnya ya gitu. Oke. Luar biasa sekali. Nah, yang juga jadi pertanyaan nih, aku juga kepo banget dengan hadirnya Neng Mawar itu gimana sih sebenarnya respon masyarakat gitu waktu Neng Mawar mungkin hadir di turnamen-turnamen gitu, gimana orang-orang di sekitar? Ya alhamdulillah aku kan buka live juga TikTok apa semua itu ya. Banyak juga yang DM aku semua, Neng terus terang gara-gara kamu meracuni aku jadi sekarang main bulu tangkis. Yang tadinya kita mencoba mungkin kan pukulan kaca berhasil sekali tapi jadi hobinya luar biasa dia. Gara-gara senang aku bisa mungkin kan jadi dia ya jadi mau bulu tangkis yang tadinya nggak mau sama sekali, dengan lihat kita ternyata bulu tangkis nggak sepaneng ya kan, bisa buat hiburan gitu juga ya. Loh. Nah gitu banyak juga sih yang ngomong kayak gitu. Oke, berarti alhamdulillahnya juga respon masyarakat positif ya. Alhamdulillah. Ya ada yang positif ada yang negatif, namanya kayak gitu orang kadang-kadang ya ada yang bilang bencong lah apa semuanya gitu kan. Makanya sering aku bilang dimanapun itu, kenapa kamu bilang aku bencong karena cowok pakai rok. Nah, saya tetap balikin, kalau besok saya pakai sarung bisa nggak kamu bilang aku kiai? Kan kayak gitu ya, betul. Ya kan? Karena atribut aja iya, ya. Iya karena atribut aja kayak gitu terus kamu seenak-enaknya nilai orang gitu kan. Kapasitas kamu sebagai manusia dan saya manusia yang berhak menilai yang bikin manusia. Alaihissalam biar kami hakimin. Ya kan? Itu dah. Tapi nggak usah khawatir karena Mawar Lovers siap ya untuk menyerang para haters. Iya, makanya itu kadang kasihan, makanya itu kadang ya Allah. Oke. Kalau untuk aktif di sosmednya sendiri ini udah dari awal sebelum viral atau gimana? Sebelum viral sebenarnya kita udah ada medsos namanya Kuncir Badminton Club punya si Cendika itu ya kan. Nah, waktu itu kan memang nggak ada ininya lah tuh. Ya udah jangan dimatiin, saya mau gila ntar malam ini. Gila kelakuan ya kan, bukan gila ya udah. Ternyata viral langsung naik lagi kan. Tadinya udah mau tutup. Di tahun berapa itu? Ya itu 3 tahun yang lalu. Oh, di 2021 tuh di saat kita lagi jatuhnya apa semuanya udahlah bingung apa semuanya. Ya ini namanya rok berkah ya ini, Pak. Yang kita pikiran ya kata orang bilang gitu, astang itu bisa beri wasolah, udah perbaiki ibadahmu nanti masalah duniamu Allah perbaiki. Ternyata semua benar, Pak. Iya. Berarti dari 2021 memulai butuh berapa bulan untuk bisa viral itu? Ya tadinya kan aku gini, Pak. Itu? Makanya aku kadang kalau dibilang bencong sama perempuan saya marah, Pak. Mbak, kalau sama cowok saya enggak. Kenapa? Kamu bilang saya bencong seorang perempan, padahal aku mewakili kamu loh ya. Aku nih ibaratnya kadang-kadang perempuan mainnya dikatakan lemah kadang ya. Tenang, ini ada Neng Mawar yang perempuan bisa mainnya lebih daripada cowok. Aku sebenarnya belain perempuan apa semuanya ya gitu. Tapi kadang-kadang kan mereka salah asumsi. Tapi aku sebagai kata orang public figure apa semua nggak usah dengerin asumsi yang miring. Yang penting tugas kita berkreativitas gitu aja udah. Oke. Berarti memang salah satu hadirnya Neng Mawar ini adalah untuk bisa menjadi representasi bagi perempuan gitu. Betul. Ya. Kayak nunjukin ini lo gue kuat gitu ya. Sama cowok-cowok sama atlet profesional kalah dia. Semenjak saya sayang banget sama ibu, dulu saya nggak butuh ibu, tapi sekarang ibu segalanya buat saya ya perwakili dalam arti sebagai Neng Mawar ini saya makili ibu saya, ini makili wanita Indonesia yang lemah, ini ada wanita yang nggak lemah, saya gitu doang sebenarnya. Ya cuma namanya asumsi kan ya, ada yang baik ada yang enggak, tapi biarin aja lah namanya gitu. Yang penting kita bercita-cita ya Allah kalau memang saya bisa jadi yang terbaik, aku pengen berguna buat orang lain, itu satu dulu. Dan sampai sekarang makanya ya kan ada yang kalau dengar bukan masalahnya seluruh Indonesia saya kan pasti ada anak itu 10 kan gitu kalau terinfluence gitu ya untuk belajar bulu tangkis. Oke. Nah, sekarang yang jadi tips buat aku juga nih, kira-kira gimana sih Neng Mawar untuk bisa membangun kepercayaan diri gitu ya? Karena kan tampil badminton dengan Neng Mawar tuh kan juga pasti butuh keberanian yang besar gitu kan ya. Itu gimana sih tips? Ya sebenarnya kalau bisa ini sangkut pautnya dengan mental sebenarnya. Ya, kalau saya sih bukannya mental, kalau memang saya udah gila gitu kan. Ya ternyata jadi orang gila tuh enak ya, enggak usah pakai pikiran, Pak. Benar enggak usah pakai pikiran ya kan. Ya kalau sekedar mental kadang kan ada batasan gitu kan. Ya satu harus punya kualitas. Kayak apapun kalau kualitas nggak ada tetap minder. Ya kan makanya aku nggak pernah muji siapapun. Yang baik itu ya diri kita sendiri. Allah udah ciptakan kita udah paling yang terbaik kan gitu. Sebaik-baik makhluk ya. Iyalah kot holak kenal itu. Iyalah. Tapi lagi kan asik pokoknya. Besok pakai sarung aja ya biar jadi kiai gitu. Makanya kenapa aku pakai rok sebenarnya aku karena ya sedikit besar itu agama. Karena aku sodakonya dengan materi nggak bisa, alhamdulillah dengan pakai rok orang ketawa kan gitu kan. Pokoknya saya punya prinsip gini aja. Orang lihat Neng Mawar nggak ketawa cuma 2 kemungkinan. Satu orang sakit, kedua banyak utang.
Nah, Kayak tuh, gitu. sahabat bulu Iya. tangkis ya. Pokoknya besok apakah liatin Anda aja tidak kalau tersenyum? sampai nggak ada yang ketawa, pokoknya liatin, tanyain banyak utang apa gimana gitu aja udah. Oke gitu ya berarti ya. Alhamdulillah ini ketawa terus ya dari Iya, tadi iya ya dong. sahabat bulu tangkis ya. Iya. Kayaknya ini salah satu episode eksklusif karena paling banyak ketawanya. Tambahin nih. waktu pokoknya. Oke, ini fee-nya ada tambahan juga. Oh udah berarti? nggak usah Oh, sama Neng nggak Mawar. usah Mah. ya. Neng Oke. Mawar sebenarnya nggak mau tahu duitan, apalagi yang undang Malang. Neng Mawar nggak pernah mikirin amplop. Oke, Biar luar nanti biasa. orang sini aja yang mikirin amplop. Waduh, ya ampun banyak banget ya Iya bener, Mbak. jokesnya Iya, ya. iya, soalnya kayak gini apa semua kan dosa lah Mbak. Masa cuman ngomong doang kok minta uang dosa, bagi saya itu kayak gitu. Cuman lebih dosa manggil saya nggak ngasih uang. Sarkasme ya. Oke. Aduh enakan tuh, iyalah. Relax aja santai aja lah. Kalau boleh tahu kepribadian lucu kayak gini tuh emang udah dari kecil atau gimana? Atau membangun Ya, branding sebenarnya atau sih gimana enggak. nih Mawar? Ini terpancar karena apa? Yang lihat situ aja tadi kan ada semangat ya. Iya. Kena lagi kan. Kita garap langsung. Soalnya kalau besok pagi nggak bisa, soalnya udah jadi Neng Mawar Iya, ya. betul. Jadi sekarang aja Iya. gitu ya godainnya. Ya kalau besok harus cowok yang di situ. Kalau saya nggak masalah gitu. Baik. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sahabat bulu tangkis tentang background dari Neng Mawar juga. Tadi juga ada semangat dan motivasi ya bahwa kita harus tetap pede gitu ya, apapun orang berbicara di luar sana yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih intip-intip soal banyak diundangnya Neng Mawar ke berbagai kompetisi atau mungkin event-event badminton juga. Nah, bisa nggak sih kita tahu untuk fee atau rate card Wow. biaya Neng Ini sebenarnya Mawar? privasi ya. Apakah boleh gitu ya? Kan katanya tadi santai aja Ya, ngobrolnya ya, gitu santai. kan. Santai aja tuh. Boleh itu kan dong. Masalah dapur ini ya. Kisaran deh, kisaran. Makanya kisaran aja lah ya, kisaran aja. Makanya kan sering itu, makanya kadang-kadang Neng Mawar kok nggak keluar pukulan ini apa semuanya. Ya mungkin fee-nya kurang gede kan gitu ya. Makanya tanya, itu smash 360 berarti namanya kan pujet, pukulan budget. Oke, Ya ada pujet. sajet, salto budget. Oke. Ada budgetnya mungkin salto kan itu ya. Ya kan tahu sendiri kan. Betul, Keselewa paling kan 200.000 kan. Apa semuanya kan gitu gitu. ya. Itu sajet, salto budget. Oke, Tapi oke. enggak guys. Ya kita ada rate-nya apa semuanya lah ya. Apa pantas gak sih disepil kayak gini? Kayaknya kisaran aja Ya, deh ya, kisaran supaya aja ya. stakeholders itu juga bisa tahu kalau mengundang Neng Mawar itu berapa ya sih. kalau untuk daerah Jawa Timur apa semua ya di atas 10 di bawah 15 lah gitu aja. Bisa Oke, 15 luar gitu biasa loh istilahnya. ya. Ayo harus siap-siap nih. Tapi kalau Pujet. Malang sih kayaknya lebih dari situ kayaknya. Ya amin. Bapak-bapak panitia yang di belakang ya. Iya. Kayaknya senyumnya mulai memudar. Oke. Nah, kalau soal profesi nih ya, apakah Neng Mawar ini punya pekerjaan tetap yang lain, mungkin jualan atau mungkin jadi PNS atau jadi guru atau ngelesin gitu atau gimana? Ya, kalau untuk ngelesin kita harus banyak mikirin anak buah kan ya. Ya gimana aku bisa mikirin anak buah kalau pikiran aku udah habis buat mikirin kamu. Iya. Garap lagi kan. 2 kali. Iya Dua dong. kali lah sahabat. Iya. Oke guys. Nggak pernah ada. Neng Mawar gitu. Iya. Biasa. Garangan gitu biasa. Nggak pernah ada Ya nggak? narasumber yang godain hostnya ya. Iya. Baru kali ini ya, eksklusif banget. Sebenarnya kita ada sekolahan juga khusus bulu tangkis, Kuncir Oke. Badminton Club. Kuncir Dan Badminton sekarang Club. dipegang beliau sama Cendika gitu karena kita ya gimana ya udah kayak gini aku biar berpikir gimana caranya bikin ketawa orang aja dah. Ya masalah klub apa semua pegang kamu udah. Nanti tak lihat perkembangannya, kalau memang gak juara baru saya turun lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah bisa juara terus anak-anaknya Lancar apa semuanya. terus. Ya gitu aja, jadi ya udah berarti ya cocok lah gitu aja. Paling nanti saya datang ya ibaratnya bisa kerennya dikatakan pembina lah. Kalau ada ini ada yang wali murid kayak gini ya ini baru saya datang untuk ngasih tahu nasihatin gitu aja. Oke. Nah, kalau untuk harapan ke depannya nih Neng Mawar, misalnya udah mau pensiun gitu ya di dunia entertainment, kira-kira mau ngapain ke depannya? Kayaknya sih saya gimana caranya untuk selalu ngasih support pada generasi-generasi sekarang ya. Apalagi kita lihat generasi sekarang aja kadang-kadang punya prinsip kayak gitu. Kadang-kadang kalau udah ngalahin pelatihnya, kadang-kadang pelatih udah gak ada harga dirinya lagi, Pak. Oh, Wah, betul, yang sedih itu kayak gitu ya. betul. Sedangkan itu yang dikasih itu kan ilmu ya, bukan kayak gitu caranya. Kalau orang Jawa bilang ngelmu, angelnya kalau udah ketemu gitu kan. Angelnya kalau udah ketemu, kalau lu punya ilmu nggak boleh kayak gitu sama seorang pelatih apalagi sama orang tua. Kan gitu. Karena apa? Bulu tangkis itu kan pola berpikir sebenarnya ya, makanya ada tingkatan apa semua. Maaf ngomong nih ya, kalau di tempat saya tak ajar ini ada tingkatan ilmu tertinggi dalam bulu tangkis dan terendahnya. 1 tolol, bodoh, pinter, cerdas. Ini kalau ya ini ya. Tolol itu makanya aku sebagai pelatih nggak pernah memakai kata itu, Mbak. Karena apa? Itu sesuatu ucapan yang nggak akan pernah bisa diperbaiki itu bocah nanti. Kalau bodoh, semua orang tuh awalnya dari bodoh. Dia bisa pinter karena ada proses belajar. Iya kan? Ketika tuh pinter, dia pinter apa dalam segi apa? Ya kan udah pinter apa semua dia akan cerdas. Dalam bulu tangkis itu cerdas, bisa menciptakan pukulan sendiri apa semuanya. Tapi dia belum sukses kalau belum punya ilmu yang kelima ini, licik.
Iya kan gitu. Licik tuh gimana tuh? Licik itu misalnya dalam hal dia udah capek apa semuanya Mbak, nanti padahal sepatunya talinya masih bener pura-pura sit. Nah, padahal bener talinya sebenarnya nggak lepas. Pura-pura untuk gimana caranya untuk nyari napas. Cerdik Nah lah ya licik jatuhnya ya. gitu. Oke, Saya bilang tuh oke. kayak gitu. Gitu. Nah, kira-kira apa nih pesan Ning Mawar atau Mas Kuncir ya kepada atlet bulu tangkis atau sahabat bulu tangkis yang ada di rumah nih supaya bisa lebih semangat berolahraga dan mungkin mendalami bulu tangkis gitu ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu rezeki orang gitu kan ya. Iya. Monggo. Makanya apalagi untuk tingkat yang paling rawan tuh tingkatan daripada pemula sampai taruna. Ya remaja lah, menginjak remaja sampai taruna di situ kebanyakan hilangnya anak atlet Indonesia di situ. Karena apa ngomong nih, yang cewek kadang-kadang kegoda sama yang ono gak ganteng ya gitu. Kadang-kadang gitu. Yang cowok kadang-kadang ya ini Remaja lah ya, kenakalan remaja Kalau ini kan ya. dalam atlet apa semua ibaratnya kan udah suatu kriminal, Pak. Itu kan kriminal. Makanya ditingkatin kalau kamu mau iya enggak. Makanya saya cuma pesan fokuslah pada tujuanmu walaupun ada sesuatu yang menyenangkan dalam perjalananmu. Kan gitu ya kan itu. Gitu. Istiqomah ya pokoknya ya. Iya, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Pusing banyak banget kosakatanya loh. Ya ampun. Aduh, aslinya dari mana sih Mas? Banyumas ya. Mau Oke. ngapak Kak? Ayo mau ngapak juga ya kalau bisa ngapak. Apa tuh artinya? Ya ngapak maksudnya bahasa Jawa. Ya amin di kowe gitu kan Oh, itu. Itu enggak usah pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Oh, bisa juga banyak kosakata dan bahasa ya. Mungkin skill public speakingnya itu juga otodidak ya berarti ya? Iya, asal cemplung-cemplung aja gitu loh. Semua Iya, cuma setelah asbun ketemu ya. kamu kayak gini aku jadi sama ibu nggak percaya. Dulu ibu katanya bidadari adanya di kayangan. Ini ada di kayangan. 3 kali guys. 3 kali. Iya. Oke. Ya udah kayaknya kita tutup aja ya podcastnya. Merah merona. Jadi bingung mau nanya apa ya. Oke. Tapi mungkin kita udah berada di penghujung podcast nih, Ning Mawar. Nah, mungkin untuk menutup kegiatan podcast kita pada episode kali ini, mungkin bisa dong diberikan feedback atau mungkin saran buat PBSI Kabupaten Malang untuk kedepannya. Karena kan ini tuh sebenarnya perdana Ning Mawar. Ini kita di kantor yang baru, kantor podcast yang baru, terus Gor Uraha Badminton Hall juga baru. Dan mungkin gimana nih kesan pesan dan juga harapan ke depan? Semua serba baru ya. Serba baru banget ini. Tapi hatimu masih yang lama kan? Iya. Makanya buat Kali masih bisa loh sempet-sempetnya. PBSI Malang apa semuanya alhamdulillah dengan adanya Kejurkap ya. Betul. Semoga dengan adanya Kejurkap di Malang ini apa semuanya akan menciptakan bibit-bibit yang berprestasi bukan cuma buat warga Malang atau dan sekitarnya tapi buat warga Indonesia, buat negara Indonesia apa semua. Amin. Nongol dari tempat Malang yang dikatakan kota kecil ini tapi bisa menciptakan bibit-bibit yang berkualitas. Makanya yang penting junjung tinggi sportivitas, tingkatkan kualitas biar nanti pas ketemu Neng Mawar udah punya kapasitas. Asik, luar biasa sekali ya. Semangat banget buat PBSI Malang pokoknya ya. Oke, luar biasa sekali. Seperti motonya ya, PBSI Kabupaten Malang, Malang melintang prestasi gemilang. Harus kayak gini, Malang melintang gitu ya. Prestasi gemilang. Aduh malu loh cowok masa kayak Kayaknya gitu. lebih endel Neng Mawar ya daripada saya, Em. Oke, udah terima kasih banyak Neng Mawar atas waktunya ya. siap. Selamat menjadi Ning ya besok Ya, ya besok, untuk bisa siap. menghibur masyarakat Malang Raya Tapi gitu ya. besok kalau saya udah dan kamu jangan nonton ya. Kenapa aku tetap tuh? jiwanya laki banget terus nanti kalau ada kamu ya kan. Aduh, kelima kalinya Kelima kali. sudah closing loh ini ya. Siap. Ya udah. Oke, ya udah sahabat bulu tangkis, terima kasih banyak sudah menonton episode ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode menarik lainnya yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kami, ada di Instagram @pbsicupmalang_official atau di akun YouTube kami di @pbsicup.malangofficial. Kalau gitu, Neng Mawar udah pamit undur diri, saya juga pamit undur diri ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah. Kayak penonton 150 orang ya.